Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria di podcast Habito Live. Maaf banget karena aku udah lama gak bikin podcast karena sibuk persiapan umrah. Mungkin lain kali aku bakal bikinin podcast tentang umrah mandiri yang barusan aku lakuin. Tapi kali ini podcastnya berdasarkan kegelisahan aku karena memiliki teman-teman santri yang mereka udah punya hafalan banyak tapi kurang mindful ketika menyetorkan hafalan mereka. So mereka itu kalau setoran juz 1, juz 2, juz 3 karena saking familiarnya itu malah jadi kurang lancar. Kayak banyak keskip hurufnya, panjang pendeknya. Kalau diingetin langsung gagap, langsung gak tahu sampai mana. Dan mungkin bagi kalian yang non-hafid bisa kebayang kalau seseorang yang menghafalkan surat Yasin rasanya tuh udah bisa ngikutin murotal juga udah bisa, ngikutin jamaah yasinan itu ngerasa bisa banget. Tapi ketika menghafalkan Yasin secara pribadi terus didengerin oleh orang lain atau disetorkan oleh orang lain, itu tuh hasilnya bakal ambiar. Nah, perasaan familiar inilah yang bikin kita kurang mindful, kurang pay attention terhadap detail-detail ayat. Sebagai pendengar dari para penghafal Al-Quran, respon aku cuma senyum, nunggu mereka untuk mendapatkan hidayah. Ayat selanjutnya itu apa? Ayat yang perlu mereka perbaiki itu apa? Sehingga mereka memiliki kebebasan untuk gak apa-apa merasa gak sempurna, gak apa-apa belum lancar, bakal ditungguin, gak usah buru-buru. Itu hal yang bisa aku berikan ke mereka. Tapi ada satu hal yang mungkin dulu aku juga ngerasain hal yang sama, yaitu kalau bacaannya cepat itu cenderung kita merasa mencari validasi bahwa hafalan kita itu lancar. Padahal di sisi pendengar, buru-buru itu tuh gak nyaman untuk didengerin karena kalian gak begitu terkoneksi sama Qurannya, lebih fokus ke cepet segera berakhir, jadi malah gak ada rasanya. Akan lebih baik kamu menyadari bahwa kamu itu lemah, kamu ngerasa belum bisa, terus ngajinya dibagusin, tajwidnya dipenuhin, makharijul hurufnya ditepatin, terus bacaannya terkoneksi antara Quran dan juga hati kalian. Itu akan jauh lebih nyaman didengar oleh orang lain ataupun guru kalian. Jika kamu ngalamin hal yang seperti ini, gak ada jalan lain kecuali memulainya dari awal, yaitu pay attention terhadap detail ayat, liatin mana yang panjang pendek, huruf mana yang biasanya terlewat. Dan kamu juga butuh orang lain untuk mengkoreksi hafalan kamu. Kalau kamu sendirian, kamu jadi kurang paham di mana letak kekurangan kamu. Tapi kalau ada temannya yang ngoreksi atau mungkin gurunya yang ngoreksi, insya Allah itu jauh lebih baik hasilnya. Nantinya kamu juga akan lebih confident dalam membaca Al-Quran di depan umum. Mungkin di beberapa podcast sebelumnya aku sering ngomongin bahwa kerap kita tuh udah ngerasa ngelakuin yang terbaik, udah qiyamul lail untuk menyiapkan hafalan ini di kemudian hari agar bisa disetorin dengan lancar dan sempurna. Tapi hasilnya ketika setoran ngulang, ketika setoran nggak lancar. Hal yang perlu disadari bahwa Al-Quran itu kalamullah, yang perlu kita rayu adalah Allahnya. Sehingga kamu setiap kali menghafalkan Al-Quran, rendahkan hati kamu, turunin lagi perasaan merasa bisanya, merasa familiar, karena itu kadang jadi bumerang. Aku nggak tahu, menurut pengalaman pribadi aku, semakin aku ngerasa merendah, Allah semakin menolongku. Jadi yang kita butuhin adalah pertolongan Allah. So minta tolong aja sama Allah untuk memudahkan hafalan kalian, untuk meluaskan hati kalian sehingga Al-Quran itu mau singgah di hati kalian. Aku juga ngalamin hal yang sama
dan berjuang untuk mendapatkan Al-Quran singgah di hatiku selamanya. Jadi kalian gak sendiri, diri aku yang gak sempurna. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.